Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya dengan judul yang sama, yakni Language and Linguistics. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, yakni bahasa, dan alat komunikasi yang digunakan oleh hewan atau lebih dikenal dengan istilah insting oleh para ahli linguistik atau kita kenal dengan istilah linguist. Nah, poin pertama yang dibahas untuk melihat perbedaan antara bahasa manusia dan alat komunikasi hewan adalah yang disebut dengan infinite versus finite repertoire of communication. Nah, hal ini sesungguhnya berlaku pada manusia. Mengapa? Karena kalau kita melihat bahasa manusia dan bahasa yang digunakan oleh hewan, jelaslah bahwa bahasa hewan atau alat komunikasi hewan itu sangat terbatas. Tidak ada perkembangan sama sekali. Sementara bahasa manusia itu berkembang seterusnya dari waktu ke waktu. Nah, di sini disampaikan pula bahwa human language has what we call grammar. It allows more creation of sentence patterns. Jadi, bahasa manusia itu memiliki komponen yang disebut dengan grammar. Nah, dengan adanya grammar tersebut, dengan adanya pengetahuan grammar, maka kita dapat membentuk kalimat atau menciptakan beberapa kreasi kalimat yang berbeda-beda. Ada beberapa karakteristik dari bahasa manusia menurut linguist yang bernama Charles Hockett 1958. Nah, karakteristik tersebut salah satunya adalah interchangeability. Maksudnya adalah bahwa proses transfer informasi dan proses penerimaan informasi itu terjadi pada bahasa manusia. Jadi ada proses interchangeability antara pembicara dan pendengar dalam penggunaan bahasa manusia. Nah, yang kedua yang disebut dengan productivity, the ability to vary a message. Jadi dalam bahasa manusia kita memiliki kemampuan atau kita dibekali oleh kemampuan untuk memvariasikan atau membuat variasi dari pesan atau bahasa yang kita sampaikan. Entah dari variasi kata, variasi kalimat, variasi grammar, atau variasi dari segi fonologis misalkan. Nah, yang ketiga karakteristik dari bahasa manusia adalah adanya cultural transmission, the ability to learn from others. Pada materi sebelumnya kita juga sudah sama-sama mendiskusikan bahwa ketika kita bicara tentang bahasa manusia, maka kita sepakat di situ terjadi yang namanya perpindahan budaya. Nah, di sini yang dimaksud dengan cultural transmission adalah bagaimana kita sebagai pembicara atau pengguna bahasa itu juga memiliki kemampuan untuk belajar melalui bahasa ya, tentu saja dari pembicara atau orang lain. Berbicara tentang bahasa, maka kita dapat katakan bahwa bahasa merupakan alat sosial. Language is a social tool. Tanpa bahasa, tentulah kita akan memiliki masalah atau menemukan masalah dalam berhubungan dengan lingkungan sosial kita. Kita melakukan komunikasi lewat
media sosial atau berhubungan langsung dengan masyarakat, itu dinamakan atau dinyatakan kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi atau social tool. Nah, yang kedua, bahwa bahasa itu seharusnya dipelajari. Mengapa demikian? Ketika kita lahir, kita akan mengalami kesulitan ketika tidak diajari oleh orang tua kita dalam mengucapkan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa belajar sendiri saja, atau kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa itu diperoleh dengan sendirinya tanpa diajarkan oleh siapapun yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, ada hubungan antara bunyi dari bahasa dengan artinya. Tetapi hubungan tersebut tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan detail. Itu yang disebut dengan arbitrary and dual. Jadi hubungan antara bunyi dan maknanya itu tidak ada alasan yang dapat menjelaskannya. Materi sebelumnya juga kita sudah bahas tentang itu. Apakah ada hubungan antara meja atau benda yang diberi nama meja dengan maknanya? Mengapa meja tidak diberi nama rumah? Itu tidak ada yang bisa menjawabnya atau tidak ada alasan untuk itu. Selanjutnya, kita juga sudah mengetahui bahwa bahasa itu memiliki aturan atau rules. Apa yang dimaksud dengan itu sebentar akan kita bahas lebih detail. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang language allows humans to be creative. Bahwa bahasa senantiasa memberikan ruang bagi manusia untuk menjadi kreatif dalam menggunakan bahasa tersebut. Apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai social tool? Maksudnya ialah bahwa dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi, komunikasi itu adalah tujuan dari kita menggunakan bahasa atau tujuan dari bahasa. Bahasa ini memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ide atau menyampaikan ide, menyampaikan maksud kita kepada orang lain, baik dengan orang yang memiliki budaya yang sama dengan kita maupun yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Sekarang kita masuk pada fakta kedua dari bahasa, yakni language is learned, bahwa bahasa itu harusnya dipelajari. Nah, jika kita melihat kembali alat komunikasi yang digunakan oleh hewan, maka dipastikan bahwa alat komunikasi hewan itu diperoleh turun-temurun dari orang tuanya atau induknya. Sementara bayi manusia harus mendengar dulu, menyimak, kemudian setelah itu barulah ia akan mampu untuk berbicara. Proses menyimak itu dinyatakan sebagai learned atau belajar. Jadi proses itu sama dengan proses belajar. Sebelum bayi manusia mampu bercakap-cakap atau mampu speaking dalam bahasa yang dia dengarkan, maka dia harus melalui proses menyimak dulu atau mendengarkan bahasa itu digunakan di sekelilingnya. Baru kemudian dia akan mampu untuk menggunakan bahasa tersebut dalam berbicara. Nah, proses itulah yang disebut dengan proses
mempelajari bahasa. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara bunyi dan maknanya. Bahasa manusia itu disebut sebagai arbitrary. Maksudnya adalah tidak ada hubungan yang jelas antara bunyi dari kata dengan maknanya. Tidak ada yang bisa menjelaskannya mengapa disebut demikian. Nah, sementara bahasa hewan itu tidak bisa dinyatakan sebagai arbitrary. An animal's message and the sound cannot be separated. Nah, sekarang yang dimaksud bunyi yang dikeluarkan oleh hewan itu tidak bisa dipisahkan dari pesan yang ingin disampaikannya. Selain itu, bahasa manusia juga disebut memiliki prinsip duality. Maksudnya ialah bahwa human sounds have basic sound. Jadi, kita mengenal bunyi konsonan dan bunyi vowel. Tetapi, yang dimaksud dengan basic sound ialah bahwa hanya bahasa manusia saja yang dikenal memiliki konsonan dan vowel tersebut. Kemudian, konsonan dan vowel tersebut dapat dikombinasikan sehingga membentuk kata yang berbeda-beda. Bahasa manusia juga memiliki apa yang disebut dengan rules atau aturan. Nah, dalam bahasa Inggris biasa kalian juga mengenal dengan istilah grammar. Itu untuk aturan kalimat. Nah, sekarang all languages have rules that guide how the parts of languages can be combined. Nah, bagaimana kita menggabungkan kata membentuk kalimat itu kita pelajari di dalam grammar. Lebih advance-nya kita sebut dengan syntax. Sementara bagaimana menggabungkan bunyi menjadi kata atau huruf menjadi kata itu kita pelajari di dalam phonology. Itu terjadi dalam bahasa manusia. Sementara bahasa atau bunyi yang dikeluarkan oleh hewan itu digabungkan semau mereka tentunya. Semau hewan yang mengeluarkan bunyi tersebut. Bunyinya bisa sama tetapi maknanya berbeda menurut mereka atau kebalikannya. Bunyi juga memiliki aturan. Bagaimana mengkombinasikan dari satu bunyi dengan bunyi yang lain dalam bahasa kita kenal dipelajari di dalam ilmu phonetics and phonology. Nanti kalian akan programkan pada semester berikutnya. Nah, di dalam sound rules Anda akan mempelajari tentang kombinasi bunyi. Misalkan dalam bahasa Inggris, kombinasi S, P, dan R itu dapat diterima sehingga dapat menghasilkan bunyi kata seperti spray, SPR ya. SPR menjadi spread, SPR menjadi spring. Nah, silahkan Anda tambahkan lagi kalau masih ada kata lain yang dihasilkan dengan kombinasi ketiga konsonan di awal tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan bunyi FLB? Adakah kata yang dihasilkan dengan mengkombinasikan ketiga bunyi ini? Nah, kalau kalian cek di kamus, ini tidak ada bunyi atau tidak ada kata yang dihasilkan dari kombinasi ketiga bunyi ini. Jadi tidak bisa asal-asal saja, semua ada aturannya. Mengapa ini tidak bisa? Ini akan kalian pelajari secara detail nanti dalam mata kuliah English Phonology.
Dalam bahasa ada yang disebut dengan grammar rules atau aturan grammar. Nah, salah satu yang dibahas di dalam grammar rules adalah word order atau urut-urutan kata dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya kata eat. Ada I, and, lunch. Kalau ketiga kata ini kita gabungkan, maka dia akan menjadi I ate lunch. Nah, di sini diberi tanda oke, maksudnya ialah bahwa kalimat ini sesuai dengan aturan grammar atau aturan tata bahasa Inggris. Sementara ate I lunch dan lunch ate I ini dianggap menyalahi aturan di dalam grammar bahasa Inggris. Ada kaitan yang erat antara language rules atau aturan dalam bahasa dan makna. Knowledge of language rules lets us change the meaning of our messages. Dengan adanya pengetahuan aturan dalam berbahasa, maka kita dapat mengubah makna dari pesan yang ingin kita sampaikan. Dalam bahasa Inggris, kita kenal urutan kata yang disebut dengan SVO atau subject, verb, dan object, diikuti oleh objek. Sehingga contoh kalimatnya menjadi dog bites man. Tetapi ketika kita ubah menjadi man bites dog, secara gramatikal atau aturan bahasa, kedua kalimat ini adalah benar menurut aturan atau biasa dikenal dengan istilah grammatically correct. Tetapi dari maknanya, kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Pengetahuan akan aturan bahasa ini sangat memungkinkan manusia untuk menjadi kreatif dalam memvariasikan kalimat hanya dengan menukar tempat subjek dan objek. Kreativitas manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa hal dalam menghasilkan kalimat. Misalkan, ketika penggunaan waktunya berbeda, maka kalimat yang dihasilkan oleh manusia juga dapat bervariasi. Misalkan, dalam bentuk progresif, past, atau future. Kalimat yang sama, makna yang sama, tetapi dapat menghasilkan 3 variasi waktu yang berbeda-beda. Demikian juga dengan place, penggunaan place yang berbeda-beda dapat menghasilkan variasi kalimat yang berbeda-beda pula. Manusia sangat senang untuk menghasilkan variasi dalam pesan yang dibuatnya. Nah, sekarang apa saja contoh variasi yang dibuat oleh manusia? Misalkan, words can refer to more than one thing. Ada satu kata yang menunjuk kepada beberapa benda atau beberapa kata. Misal, dalam bahasa Inggris ada kata address. Kalau kita menempatkan stresnya di awal, maka dia bermakna kata benda, address atau alamat. Tetapi ketika kita pindahkan stresnya menjadi address, maka kata yang sama memiliki kategori yang berbeda atau berubah kategori menjadi kata kerja yang bermakna mengalamatkan atau dialamatkan. Nah, yang kedua, things can be called by more than one thing. Ada satu benda, tapi bisa memiliki lebih dari satu nama. Dalam bahasa Inggris, contohnya seperti kamar mandi misalkan. Ada yang menyebutnya sebagai toilet, namun ada juga yang menyebutnya sebagai restroom. Kemudian yang ketiga, words can be combined in a variety of ways. Nah, kata-kata
yang ada di dalam bahasa itu bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan varietas yang berbeda-beda atau variasi yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan kelebihan dari manusia yang menggunakan bahasa. Sekarang kita bahas tentang linguistics. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Traditionally, linguistics studies a language as a formal system consisting of 4 main branches known as microlinguistics. Nah, di dalam linguistik ada yang disebut sebagai microlinguistics dan ada yang disebut sebagai macrolinguistics. Nah, apa saja microlinguistik dan apa saja microlinguistics nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Bicara tentang linguistics, maka kita bicara tentang cabang-cabang dari linguistik yang dikenal dengan istilah microlinguistics. Yang pertama adalah phonology. Phonology adalah ilmu tentang bunyi dan bentuk dari bunyi tersebut atau pola dari bunyi tersebut. Selanjutnya adalah yang dikenal dengan istilah morphology, the study of words and word formation. Dalam morphology kita akan mempelajari tentang ilmu pembentukan kata. Kemudian selanjutnya syntax. Dalam syntax kita belajar tentang sentence structure atau bagaimana membentuk kalimat yang grammatically correct atau benar secara aturan tata bahasa Inggris. Itu kalau di dalam sintaksnya bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir adalah semantics. Dalam semantics kalian akan belajar tentang makna dalam bahasa. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari di dalam linguistics adalah phonetics, kemudian phonology, tetapi di dalam mata kuliah kita dalam bahasa Inggris itu phonetics dan phonology disatukan menjadi English phonology karena kajiannya disatukan di dalam mata kuliah kita. Nah, di situ kalian akan belajar tentang bunyi dan pola dari bunyi tersebut. Kemudian morphology yang kalian pelajari tentang struktur kata, kemudian sintaks, pola kalimat, dan yang terakhir semantics tentang makna kata maupun kalimat dalam bahasa.